Polisi biasanya terikat dengan aturan, namun tidak dengan polisi satu ini, Arjun Sarkar alias si Abang Jago bro. Ia nekat melakukan apa saja demi bisa bergabung dan membasmi organisasi berbahaya. Hai, bertemu lagi dengan Mageran Movie bro. Kali ini kita akan membahas film hit The Third Case rilis tahun 2025. Karena ini film baru, awas ada spoilernya bro. Langsung saja kita mulai. Film diawali dengan suasana yang tegang saat polisi SP Arjun Sarkar alias si Abang Jago masuk ke dalam penjara. Ia ditangkap bukan karena melakukan pelanggaran prosedur, melainkan karena pembunuhan yang keji. Namun anehnya tidak dijelaskan secara spesifik kejahatan apa yang dilakukannya. Di balik jereji itu, Bang Jago diserang oleh para tahanan lain yang sebagian besar adalah para penjahat yang pernah ia tangkap sebelumnya. Sebelum akhirnya ia diselamatkan oleh seorang narapidana bernama Samuel Yosef. Pria itu pun penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Bang Jago dan akhirnya ia menceritakan semuanya dari awal dan penonton pun mulai dibawa melalui kilas balik atas apa yang terjadi pada Bang Jago. Setelah peristiwa di film sebelumnya hit The Second Case, Bang Jago dipindahkan ke markas HIT alias Homicide Intervention Team di Visakhapatnam untuk menggantikan posisi Chris Nadeb alias KD. Tapi anehnya saat semua orang berharap dia mengungkap kejahatan, Bang Jago justru melakukan pembunuhan bro. Ia menggantung seorang warga sipil secara terbalik di hutan dengan menggorok lehernya. Parahnya lagi, ia merekam pembunuhan itu. Lalu dia malah ditugaskan menyelidiki kasus pembunuhan itu sendiri. Dan disinilah kita mulai curiga ada apa sebenarnya bro. Di tengah semua itu, Bang Jago jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Mrudula. Dan mereka pun bertemu lewat situs perjodohan dengan sebelumnya digagas ayah Bang Jago. Hubungan mereka tampak berjalan lancar di awal, terlebih Bang Jago memang sedang mencari pasangan hidup dan sejauh ini tak ada gadis yang tahan dekat dengannya karena perawakannya yang keras dan tegas. Sementara itu, anggota Bang Jago di kepolisian ASP Parsha IPS mulai curiga dengan tindak tanduknya. Ia bahkan membuntuti Bang Jago dan akhirnya memergokinya melakukan pembunuhan kedua dengan cara yang sama bro. Ia sempat mencoba menghalangi Bang Jago, tapi apalah daya, si Abang Jago bukan tandingannya bro. Ia pun akhirnya diikat di kursi agar tak mengganggu aksi Bang Jago menghabisi korbannya. Kenapa Abang Jago membunuh mereka dengan sengaja? Apakah dia masih pantas disebut seorang polisi? Wadidaw, mengerikan sekali dia bro. Pertanyaan itu muncul di benak Mimin saat menonton film ini, hingga akhirnya Bang Jago menceritakan kilas baliknya saat masih bertugas di kantor hit sebelumnya. Di sanalah dia pertama kali menemukan kasus pembunuhan dengan modus dan pola yang serupa dengan yang ia lakukan sekarang. Bang Jago pun mulai menangani kasus pembunuhan itu hingga akhirnya ia berhasil menangkap pelakunya bro. Ia pikir kasus akan selesai, tapi siapa sangka kasus dengan modus dan pola serupa juga ditemukan di distrik Bihar. Dan akhirnya Bang Jago sampai pada kesimpulan tidak mungkin ada pelaku yang sama melakukan dua pembunuhan serupa di tempat yang berbeda. Bang Jago pun bekerja keras memecahkan kasus itu hingga akhirnya ia menemukan petunjuk penting. Ternyata ada organisasi gelap yang mengunggah situs di dark web. Nama organisasi itu adalah CTK alias Capture, Torture, dan Kill atau tangkap, siksa, dan bunuh. Organisasi itu mengajari cara membunuh, menggantung para korbannya dengan kaki di atas dan kepala di bawah lalu menghabisi mereka. Para pelaku harus menuruti semua instruksi termasuk ukuran luka dan di mana harus melukai. Lalu setelahnya mereka juga diperintahkan untuk mengambil organ endokrin dari para korban. Dan sebagai imbalan, setelah 2 kali melakukan pembunuhan, mereka akan mendapat undangan istimewa dan kesempatan untuk bergabung dengan organisasi CTK. Wadidaw, udah kayak konten kreator di medsos mereka bro. Bedanya mereka bermain-main dengan nyawa orang. Informasi itu begitu penting bagi Bang Jago. Ia sudah berniat untuk membongkar organisasi berisi para psikopat itu. Tapi tiba-tiba ia dipindah tugaskan ke distrik Visakhapatnam. Meski begitu, ia tak mau menyerah dan tetap menyelidiki organisasi itu diam-diam. Dan disinilah kita mendapatkan jawaban kenapa
mengapa Bang Jago yang seorang polisi tega menghabisi 2 korban pedofil dan merekam aksinya? Karena ia ingin masuk ke organisasi CTK itu, lalu membongkar siapa dalang di balik itu semua. Dengan kata lain, dia ingin menjadi monster demi melawan monster, bro. Singkat cerita, suatu hari Bang Jago mengejar seorang pelaku yang diduga calon anggota CTK. Saat itu ia sudah melakukan satu pembunuhan dan malam itu ia akan melakukan pembunuhan keduanya. Tapi sebelum semua itu terjadi, Bang Jago menemukan si pelaku dan korbannya. Namun saat Bang Jago coba menyelamatkan wanita calon korban pembunuhan itu, si pelaku muncul dan langsung menikamnya tepat di perutnya. Ia pun harus bertarung dengan pria itu sebelum akhirnya ia jatuh pingsan dibuat si pelaku. Ia bahkan nyaris kehilangan nyawa sebelum akhirnya ia bisa membebaskan diri dan menghabisi pelaku dan menyelamatkan korbannya. Singkat cerita, tak lama kemudian Bang Jago akhirnya mendapatkan undangan dari organisasi CTK usai mengunggah 2 pembunuhan ke situs mereka. Ia pun kemudian diundang ke pertemuan CTK yang digelar sekali dalam setahun, yang kali ini digelar di distrik Nahar Lagun, Arunachal Pradesh. Beruntungnya, kali ini Bang Jago mendapat dukungan dari atasannya ADP Nageswara Rao. Ia mengizinkan Bang Jago menjalankan operasi besar membongkar jaringan itu. Tim khusus pun dibentuk, diantaranya beranggotakan Farsha. Namun sebelum berangkat, si kepala polisi datang dengan kejutan. Ia menunjuk Nurudullah sebagai anggota khusus di tim itu. Saat itu Bang Jago terkejut bukan kepalang. Ternyata gadis cantik yang dicintainya adalah seorang polwan. Namun selama ini ia merahasiakannya, bro. Bang Jago merasa telah dibohongi dan dikhianati. Namun akhirnya si cantik berhasil meyakinkan bahwa Bang Jago adalah cinta sejatinya dan bukan rekayasa. Rasa itu bahkan sudah ada sejak ia belum menjadi polwan. Saat itu Bang Jago muncul membantu kakaknya yang jadi korban pelecehan saat jogging pagi di jalanan ibu kota, bro. Singkat cerita, Bang Jago sampai di Nahar Lagun. Orang-orang CTK pun langsung menjemputnya dengan tim bantuan membuntuti dari belakang. Namun siapa sangka mobil yang diikuti hanyalah pengalihan, sementara Bang Jago dibawa dengan mobil lain. Ia dibawa ke sebuah bangunan tua peninggalan Burma yang dulu sempat dijadikan rumah sakit. Di sanalah ia menyaksikan pembunuhan brutal, termasuk wanita muda yang tangan dan kakinya diikat lalu dihabisi dengan kejam, bro. Dan sebagai anggota baru, Bang Jago harus melalui berbagai ujian. Ia harus ikut dalam pertarungan mau dengan 4 rekrutan baru lainnya demi meyakinkan bahwa dirinya bukanlah seorang polisi. Bang Jago akhirnya menang. Ia pun diam-diam berhasil mengirim sinyal ke timnya melalui burung bangkai peliharaannya. Tak lama Alpa sang pimpinan CTK mulai curiga dengan Bang Jago, terlebih saat anggotanya berhasil menangkap seorang polisi yang ikut dalam penggerebekan 3 markas lain di luar hutan. Bang Jago terpaksa memukuli anggotanya sendiri, semua demi penyamarannya agar tak terbongkar. Namun saat Alpa memerintahkan agar anggota CTK untuk menghabisi seorang bayi, Bang Jago tak bisa menahan dirinya lagi, bro. Ia menghabisi orang itu sekaligus membongkar penyamarannya, dan akhirnya ia harus menyelamatkan para sandera dan melindungi bayi secara bersamaan dari ancaman para anggota CTK yang psikopat itu. Pertarungan brutal pun pecah. Bang Jago berhasil menghabisi banyak anggota CTK, tapi lama-kelamaan ia mulai kelelahan, dan saat itulah ia berhasil tertangkap oleh Alpa. Meski ia berhasil mengirim semua sandera kabur dari tempat neraka itu, namun sebelum Alpa berhasil menghabisi Bang Jago, anak-anak buah Bang Jago dan tim hit tiba tepat waktu. Begitu pula dengan tim yang dipimpin si gadis cantik ini, bro. Mereka bertarung habis-habisan, tak seorang pun diberi ampun. Semua dibantai habis, tidak ada satupun yang ditangkap, tak terkecuali Alpa si pimpinan CTK. Dan akhirnya Bang Jago berhasil membongkar sindikat CTK. Ternyata semua pembunuhan dan organisasi itu hanyalah kedok semata. Karena yang sebenarnya terjadi, Alpa memperalat para psikopat itu untuk mencuri hormon kelenjar dari para korban. Hormon itu kemudian dijual ke perusahaan farmasi Swedia sebagai bahan pembuat obat kuat semacam Viagra khusus untuk para orang dewasa, bro. Dan orang di balik bisnis haram itu ternyata adalah Samuel Yosef, narapidana yang awalnya menyelamatkan Bang Jago dari para napi, yang kini berada tepat di hadapannya. Dialah orang menjalankan semua operasi itu lewat sebuah LSM bernama Kintu Care alias KTC. Dan itulah alasan kenapa Bang Jago merekayasa dirinya agar bisa masuk ke penjara dan mendekati Samuel Yosef, agar bisa menghabisinya di penjara sekaligus
menyudahi organisasi yang ia jalankan. Wadidaw, ternyata itu alasannya bro. Tapi tunggu dulu, filmnya belum berakhir. Masih ingat dengan wanita muda yang terbunuh di markas CTK saat Bang Jago pertama kali tiba di sana? Ternyata dia adalah seorang polwan yang menyamar bro. Dia adalah Dania Mohan. Penyamarannya terbongkar saat coba menyelidiki CTK. Ia juga rela menukar nomor kandangnya demi menyelamatkan seorang bayi. Dan sebagai bentuk penghormatan, Bang Jago menyebut nama polwan itu sebagai orang yang telah sukses membongkar organisasi CTK hingga ia mendapatkan penghargaan. Wah, sungguh luar biasa Bang Jago bro. Film ini kemudian ditutup dengan aksi penangkapan yang dilakukan oleh seorang polisi bernama Verapan dari Tamil Nadu. Ia menemukan mayat di trek saat melakukan pemeriksaan di pos perbatasan. Dan ini jadi petunjuk bahwa film ini sepertinya akan berlanjut untuk seri berikutnya. Hit the fourth case. Gimana, seru gak filmnya bro? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan kemana-mana ya bro, tonton terus film-film keren lainnya hanya di sini. Di mana lagi kalau bukan di Mageran Movie bro.